Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa dan siap menemani santap sahur Anda. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir UAS bersama sahabat. Assalamualaikum UAS, sehat? Waalaikumsalam. Ada Bunda Yati Priyati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustaz Sufyan. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya kalau ada Bunda Yati ini biasanya nggak jauh-jauh dari keluarga dan juga rumah tangga. Nah, benar banget ini. Kita akan membahas bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga. Ternyata tidak mudah membolak-balikan tangan ya. Ada aja masalah ya Bunda ya. Ustaz Abu Somad juga nanti akan memaparkan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga menurut Islam. Saya akan menyapa dulu jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah pada sahur ini? Alhamdulillah. Sahur apa nih? Jengkol ya? Ketahuan nih baunya kesini nih. Baik, ini ada dari mahasiswa IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau yang sebelah sini alumni nih kayaknya nih, alumni. Dari mana nih? Mencetak di mana nih? Kita dari Rumah Kebaikan. Rumah Kebaikan, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu menebarkan kebaikan. Amin. Baik pemirsa, langsung saja kita persilahkan Gurunda Ustadz Abu Somad untuk memberikan pemaparannya bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Sofyan, Ustazah Bunda Yati beserta seluruh jamaah yang ada di studio dan jamaah indahnya Ramadan TV One dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin insyaallah. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Biasanya kalau sudah bicara tentang tanda kebesaran Allah itu matahari, bulan, penciptaan langit dan bumi. Tapi dalam ayat ini Allah buat sesuatu yang kecil tampak besar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya dari jenis diri kamu sendiri. Maksudnya dari jenis diri kamu sendiri, manusia menikah dengan manusia. Jadi jangan pernah bermimpi mau nikah dengan makhluk transformer atau mau nikah dengan putri duyung, karena min anfusikum, dari jenis diri kamu sendiri. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, adem, ayem, tentram. Karena sehebat-hebatnya laki-laki ibarat perahu bahtera yang di tengah laut, anginnya kencang, karangnya tajam, angin puting beliung, dipukul ombak dihempas gelombang. Tapi ketika dia akan sudah menautkan ke tepi pulau harapan, dia mulai tenang. Maka tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Tapi dua makhluk yang berbeda ini mesti ada yang merekatnya. Dari mulai bentuk fisiknya, tubuhnya, batinnya, perasaannya berbeda. Maka Allah ikat dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mengikat dua makhluk yang berbeda ini, sampai orang barat mengatakan man from Mars. Laki-laki itu datang dari planet Mars, perempuan datang dari planet Venus. Ketemunya di bumi. Jadi orang bule itu selalu berpikir tentang langit. Kalau pepatah di kampung saya, asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam belanga. Jadi dia tidak tahu jauh-jauh dari kuliner. Tapi substansi maknanya sama. Yang satu mengatakan dua planet yang berbeda ketemu di tempat yang sama. Yang satu dari tempat yang jauh, gunung dengan laut, tapi dipertemukan di tempat yang sama. Dan Allah menceritakan itu, perekatnya adalah mawaddatan warahmah. Dalam terjemahan Quran bahasa Indonesia, mawaddah diartikan cinta, rahmah diartikan kasih sayang. Jadi ketika saya ditanya, Ustadz apa beda cinta dan kasih sayang? Cinta itu cinta, kasih sayang itu ya kasih sayang. Tapi makna Al-Quran begitu dalam, mawaddah fisik. Sedangkan rahmah adalah non-fisik. Biasanya orang diikat dengan fisik. Tinggi semampai,
Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, kata orang Melayu sedang berpantun, bersyair. Itu sebelum anak lahir. Sesudah, pantunnya beda lagi. Mawaddatan warahmah. Jadi memang orang melihat dari fisik itu naluri, biasa, manusiawi. Makanya dalam Islam Nabi mengajarkan kalau kamu mau menikah, lihatlah wajah dan telapak tangan, karena itu akan memberikan motivasi. Maka tidak ada salahnya ketika seorang laki-laki akan meminang perempuan, tidak ada hubungan yang tidak syar'i. Jangan rusak hubungan ini, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Maka ada dikenal dengan istilah ta'aruf, saling kenal mengenal. Mungkin seorang laki-laki mulai menyindir dengan kata-kata kiasan, Pak, saya tidak ingin hubungan ini hanya sekedar kita berjamaah di masjid. Mau ingin lebih dekat lagi, si bapak pun nangkap, silakan datang ke rumah saya. Lalu kemudian si laki-laki datang ke rumah, lalu dia minta anak gadisnya membawakan rebus jagung. Dan kemudian ketika anak gadis bawa rebus jagung, si laki-laki itu mungkin karena malu, dia hanya ngelihat sedikit saja. Kalau mau divideokan, mungkin backsoundnya yang tepat. Oh iya. Artinya apa? Artinya fisik itu penting. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ingin menikahimu karena Allah, saya tidak melihat fisikmu, nikahlah dengan nenek-nenek. Itu lebih tulus. Jadi artinya, melihat fisik tidak merusak niat dalam hati. Yang tidak benar itu adalah hanya fisikly saja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, fisik wa rahmah. Mawaddah itu melihat kelebihan, sedangkan rahmah itu menutupi kekurangan. Mawaddah itu adalah melihat bentuk fisik, rupa, sedangkan rahmah itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita lihat ada pasangan 70, 60 gandengan jalan kondangan bersama, sesungguhnya yang bertahan adalah rahmah, kasih sayang yang dititipkan Allah dalam hati seorang laki-laki. Dan beruntunglah laki-laki yang ketemu dengan perempuan. Berapa banyak laki-laki yang jatuh cinta rahmah, tapi kemudian tidak tersampaikan. Dan karena cinta tidak sampai itu biasanya orang jadi puitis. Orang kalau cintanya tidak sampai, dia akan bersyair kemana-mana. Dan syairnya itu luar biasa. Laki-laki itu tergila-gila dengan perempuan, perempuan itu namanya Laila. Laki-laki itu namanya Qais. Sampai akhirnya Qais memang betul-betul gila. Dari gilanya itulah lahir syair-syair yang luar biasa. Dia tidak jadi menikah dengan Laila. Sampai akhirnya suatu ketika orang bertanya kepada Qais, Qais, seandainya kamu disuruh memilih antara dunia beserta isinya dengan Laila, kamu pilih mana? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kusuka daripada dunia beserta isinya. Itu seandainya jadi nikah, syair itu nggak keluar. Jadi rupanya cinta yang bertaut itu berubah menjadi kata-kata yang indah. Dan akhirnya Qais sembuh, dibawa oleh ayahnya berdoa di samping Ka'bah. Di Multazam berdoa ayahnya sembuh. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menceritakan itu dalam Muzakkirat Asy-Sya'rawi ketika beliau bercerita tentang Ka'bah. Panjang cerita kita, tapi nampaknya kode dari Ustadz Sofyan menunjukkan waktu sudah hampir habis. Saya kode dari tadi ngeliatin itu, iya. Ustadz. Karena kita mau lanjut lagi sahur. Nah, Insya Allah. pemirsa, nanti kita akan bahas lagi bersama Bunda Yati yang tentunya sangat luar biasa sekali. Itu dia kesimpulannya, yaitu mawaddah warahmah. Tapi yang yang juga nggak kalah pentingnya yaitu mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat kuat sekali. Nanti akan dipaparkan lebih jelas lagi bersama Bunda Yati Priyati. Kita lanjutkan sahur lagi. Silakan Bunda, Ustadz silakan. Insya Allah. Apa mungkin karena beliau ini laki-laki Melayu ya? Jadi indah sekali pantunnya. Syair-syairnya ya, Bunda, ya? Nggak ada laki-laki yang membawakan itu, tapi nggak sesejuk dibawakan oleh Ustadz Abu Somad. Yes. Logatnya khas, Ustadz, Iya, khas Bunda. banget gitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita masih di indahnya Ramadan. Kalau tadi UAS menyampaikan puisi-puisi itu terlontar dengan indah dari mulut seorang lelaki
ketika sebelum menikah. Ketika sesudah menikah, apakah puisi-puisi itu masih tetap utuh dan terjaga, Ustadz? Nanti akan dibahas bagaimana keutuhan dan menjaga rumah tangga menurut Islam. Silakan Bunda Yati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama yang sama-sama kita cintai dan kita sangat-sangat luar biasa ya menimba ilmu dari beliau, guru kita yang telah menyampaikan paparan yang begitu indah. Apa mungkin karena beliau ini laki-laki Melayu ya? Jadi indah sekali pantunnya. Syair-syairnya ya, Bunda, ya? Nggak ada laki-laki yang membawakan itu tapi nggak sesejuk dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Yes. Ya. Logatnya khas, Ustadz, Iya, khas Bunda. banget gitu. Melayu, Sampai tergugah. ya? Siapa yang nggak tahu kisah Kais dan Laila? Kan kayak gitu. Ya, itu kan laki-laki yang bucin ya. Bucin. Ya Ustadz maaf. jadi kalau ini kan karena ada generasi milenial nih Ustadz ya, bahwa ketika Gen Z. kita sudah berumah tangga itu tidak berlaku lagi. Tadi kata Ustadz iya ya yang glowing itu kelihatan ketika bersama. Dompet yang utuh itu pada saat PDKT. Tapi pada saat sudah berumah tangga tak segan-segan suami ada 2.000-an dikasih tahu istrinya. Nih kan gitu ya. Nah inilah rumah tangga. Maka itulah disebut rumah tangga. Kalau baik-baik saja itu bukan rumah tangga, namanya rumah Barbie. Ya, maka kita bersyukur dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang rumah tangga dari guru-guru terutama petunjuk dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena nih adik-adik kan masuk IKI ya, sudah semester berapa? 6 tadi katanya ya. Tapi tidak ada pelajaran bagaimana menjadi ibu yang baik kan gitu kan. Ditanya waktu kecil sama ibunya, mau jadi apa nak kalau besar? Insya Allah jadi istri yang solehah. Enggak kan? Suami pun begitu ketika masih kecil anak ditanya, mau jadi apa nak? Insya Allah jadi imam yang baik. Semua kita belajar dari tuntunan Al-Quran karena tidak ada kurikulum yang pakem yang kita ikuti di lembaga pendidikan kita. Maka ketika kita ingin berada di dalam kehidupan rumah tangga yang selalu konsisten, karena ini perjalanannya cukup panjang dan berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Kenapa dikatakan ibadah yang paling panjang? Ketika kita sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita ngaji diawali dengan ta'awud, diakhiri dengan shadaqallahul azim. Tapi jangan pernah berkata bu, rumah tangga disudahi dengan shadaqallahul azim. Ya kan? Inilah dilema yang terjadi terutama di era sekarang ini. Maka kita harus memiliki syarat. Yang pertama, yang membuat rumah tangga kokoh dan kuat itu seperti tadi dikatakan Ustadz, bahkan referensi yang paling kuat adalah ketakwaan. Cinta tidak. Karena cinta bisa pasang, bisa surut, bisa tumbuh, bahkan bisa mati. Tapi ketakwaan yang dibangun atas dasar kepercayaan keduanya dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut mitsaqon ghalidhah. Ini ikatan memang sangat kokoh dan kuat. Tapi bukan ikatan yang tidak bisa diotak-atik. Dia lentur. Suami dan istri bahu membahu bagaimana membina hubungan ini menjadi indah. Istri tetap mampu melakukan aktivitasnya. Kemampuannya, anugerah yang diberikan oleh Allah dengan izin suami. Dengan izin suami. Begitupun suami. Mencintai istri inilah kunci kasih sayangnya. Maka ketika Allah memerintahkan pergaulan yang ma'ruf wa aishiruhunna bil ma'ruf, bukan hanya ma'ruf itu ya memuji istri tetapi juga bersabar atas tingkah pola yang tidak menyenangkan. Tentu saja karena makin lama kan makin kelihatan. Kalau waktu PDKT kan yang baik-baik saja. Iya, senyumnya manis, dompetnya tebal, mukanya glowing. Tapi kan sekarang bahkan jujur aja Bu, kita sekarang kan udah jarang dipuji sama suami. Iya, udah jarang dipuji, pakai baju udah cakep gitu ya. Makanya saya kalau nggak dipuji saya minta Ustaz. Daripada saya lapar pujian. Ya, inilah dibilang ibu-ibu nih. Kita bilang sama ibu-ibu, Bu sebelum keluar rumah baju yang matching ini minta dipuji sama suami. Karena nanti kalau tak pernah dipuji sama suami lewat pangkalan ojek misalnya tukang ojek muji, ibu besok balik lagi ke situ. Ya, jadi satu dilema. Kenapa? Karena pujian seorang suami bagi istrinya apapun kalau tercurah pada istri itu menjadi sedekah. Cinta, kasih sayang, ketaatan. Bangunan ketaatan ini mesti selalu ada dalam kehidupan suami istri. Manakala tidak ada bangunan ketaatan, yang ada adalah pergeseran nilai. Coba yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sekarang ini, kita lihat bagaimana. Beberapa waktu yang lalu kita lihat data Mas Sofyan bahwa krisis rumah tangga itu terjadi di tahun ke-5. Tapi ternyata enggak sekarang. Tahun kedua itu sudah mengalami krisis. Apa yang kurang dari mereka? Materi berlebih. Betul, karir bagus, suami Masya Allah tampan luar biasa. Begitupun istri, dua-duanya bisa cari nafkah. Tapi kenapa? Kenapa mereka mengalami konflik yang begitu tajam? Inilah landasannya. Maka keutuhan di dalam membangun prinsip diri
yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Istri ketika melihat suami, ya Allah, dari awal kita bersama sampai akhir makin kelihatan, makin kelihatan. Kalau udah berumah tangga nggak ada kebohongan, Bu. Jadi kalau senior matanya ke sini. Kalau junior ke sini, ini kan baru calon ibu, yang ini udah pengalaman. Maka alisnya beda. Yang ini udah agak turun. Anak ini rasanya udah banyak liku-liku, Ustaz. Ya. Kalau yang ini masih optimis, kan kayak gitu. Nah, Ibu kasihlah inspirasi buat anak-anak kita bahwa nikah itu indah. Apalagi kalau melihat Ustaz Abdul Somad kan tadi, ya Allah, ini enak banget ketika bersyair, kan gitu. Karena disinilah penggugah jiwa, bagaimana rasanya kita melihat bahwa perjalanan yang panjang ini mesti kita lihat dari aspek yang paling kokoh, yaitu ketakwaan. Yang kedua, kejujuran. Nah, jujur itu mahal, iya. Karena kalau kita udah bersama, kita dilepas oleh orang tua kita. Seorang ayah percaya anaknya diserahkan pada laki-laki lain. Kemudian meninggalkan semuanya demi suaminya. Landasan yang pertama adalah kepercayaan. Tak mungkin seorang ayah melepaskan putrinya pada seorang laki-laki. Dibawa pindah lagi lintas pulau. Mending kalau geser dikit. Ini jauh. Modalnya adalah kepercayaan. Tanpa ada landasan kepercayaan, baik penitipan dari orang tua kepada calon suami ataupun keduanya, tidak akan pernah terjadi. Jadi kepercayaan itu harus dipegang dengan apa? Landasan kejujuran. Apapun yang dipikirkan, apapun ide dan gagasan, tumpahkan kepada pasangan. Jangan mikir sendiri. Kita kan kadang kesel ya Bu, suami diem aja sampai 2 jam. Oh nopo toh Pak, kan kayak gitu. Orang Jawa. Sambil ngeliatin dompet gitu ya. Kalau memang ada masalah, ngobrol bersama. Inilah gunanya kita hidup berumah tangga. Jadi kalaulah istri ini memang dikatakan lemah, tak seluruhnya. Kenapa? Karena selemah-lemahnya manusia pasti dia punya kekuatan. Begitupun sekuat-kuatnya seseorang, pasti dia punya kelemahan. Makanya Allah sandingkan kita dengan yang berbeda, bukan dengan yang sejenis. Sampai kapanpun dengan yang sejenis itu tak rapuh. Makanya yang ada adalah bagaimana relasi ini tadi dari jiwa yang satu, berbeda jenis kelamin. Sama satu visi, sama keinginan, sama-sama hamba Allah, sama-sama ingin bahagia. Yang membedakan adalah engkau laki-laki, aku perempuan. Ini. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan mukadimah dari Bunda Yati Priyati. Ini saya yakin banyak sekali Bunda UAS yang ingin bertanya, yang ingin ngaji lebih dalam lagi, itu karenanya penting banget nih, pengajian tuh penting pengajiannya jadinya ya. Oke, saya langsung undang para jamaah yang ada di sini. Kalau di depan kita ini para calon-calon ibu-ibu. Kalau ini sudah ibu-ibu. Oke, saya undang terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Wih, kok banyakan ibu-ibu karena udah yang pengalaman ya. Silakan, Bunda, boleh berdiri. Oke, kenalkan nama dan juga pertanyaannya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ustadz. Ya, waktu sahur. Waktu sahur. Perkenalkan, saya Lia Aprilia dari Yayasan Rumah Kebaikan Bandung. Yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana kita untuk menjadi sebenar-benarnya istri yang dirindukan syurga, istri yang dambaan suami yang sesungguhnya, sementara di dunia yang nyata tuh istri lebih berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya, tapi tetap ingin menjadi istri yang solehah banget, yang menjadi benar-benar diridhoi Allah. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pengen bagaimana cara jadi suami yang jadi suami dambaan gitu Bunda ya. Inilah kuncinya sama Ustadz ini. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ditahan dulu jawabannya. Kita lanjutkan sahur dulu. Wah, silakan. Bunda, silakan. Iya. Itu Kita jagung minum ya, menarik, Ustadz. itu jagung popcorn, itu popcorn. Jadi sekarang banyak perempuan, dia pakai baju bagus, pakai make up, tapi untuk menyenangkan suami orang, bukan suaminya. Di rumahnya dia seperti suster ngesot.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di indahnya Ramadan. Alhamdulillah setelah kita sambil menikmati sahur. Bagaimana pemirsa juga yang di rumah, jangan lupa ayo bangun. Yang belum bangun, buruan bangun. Mumpung masih ada waktu untuk sahur, mumpung belum azan subuh. Kita kembali mereview sedikit apa yang ditanyakan Ibu Lia tadi ya, Bunda Lia. Bagaimana UAS dulu mungkin yang akan menjawab caranya jadi istri idaman, istri dambaan untuk suami khususnya dan juga pastinya dambaan surga ya. Silakan UAS. Kalau kita ikut saran manusia, boleh jadi dia keliru karena dia berpikir berdasarkan akalnya, surveinya dan hatinya. Maka yang paling selamat itu ya ikut tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Idza nazarta ilaiha sarratska." Kalau engkau melihat dia, istrimu, sarratska, maka dia menyenangkan hatimu. Oleh sebab itu syarat istri solihah, dambaan adalah bagaimana dia menyenangkan hati suami. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekarang banyak perempuan, dia pakai baju bagus, pakai make up, tapi untuk menyenangkan suami orang. Bukan suaminya. Di rumahnya dia seperti suster ngesot. Jadi, Masya Allah, Bu. ya itu ini bukan saya, yang itu tambahan dari saya, tapi intinya tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah, alhamdulillah. Bagaimana menyenangkan. Lalu yang kedua, idza amartaha ata'atska. Kalau engkau perintahkan dia, dia patuh. Banyak perempuan ketika diperintah atasannya datang jam 7, 6.30 sudah siap. Tapi kalau kepada suaminya enggak. Kamu kok enggak patuh sama saya? Iya, gaji saya kan lebih gede dari kamu. Nah ini, jadi idza amartaha, selama perintahnya itu tidak keluar dari perintah Allah dan Rasul. Sebab kaedahnya dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi ada juga beberapa jamaah, ibu-ibu perempuan ngadu, Ustadz suami saya merintahkan saya tapi saya nggak bisa ikut, dia marah. Kata dia wajib patuh suami. Perintahnya apa? Dia suruh saya buka hijab, rambut saya warna 3 warna, merah, kuning, kelabu. Waduh, bendera tuh. Udah kayak bendera Ustaz Ini ya. bendera negara mana ini? Ini nggak benar. Jadi selama perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, istri wajib patuh dan taat. Yang ketiga, idza ghibta anha hafizat amwalaka wa auladaka. Kalau engkau pergi mencari nafkah, maka istrimu menjaga hartamu, menjaga anakmu. Kendaraanmu, rumahmu, semua benda yang kau miliki, sedangkan itu semua dia jaga, apalagi dirinya. Jadi kalau sampai ada perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya, padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, perempuan itu kepada laki-laki, laki-laki bagi perempuan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunnanya duluan, perempuan itu menjadi pakaian. Saya pede berada di depan adik-adik, ibu, ustazah, ustadz, di depan jamaah indahnya Ramadan, TV One. Itu kan karena ada pakaian yang menutupi saya. Jadi perempuan itu hunna libasun, dia menutupi laki-laki. Sehebat-hebatnya laki-laki, setangguh-tangguhnya laki-laki, sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa yang menutupi segala kekurangannya. Wa antum libasul lahun. Seringkali laki-laki mengatakan, saya yang hebat, saya yang melindungi kamu. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, khuliqatil mar'atu min dhina. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kenapa ada tulang rusuk? Karena ada jantung yang mesti dijaga. Kalau kecelakaan, tulang itu yang patah duluan, baru jantungnya robek. Jadi filosofi dari situ, sesungguhnya yang selama ini mengatakan laki-laki melindungi perempuan, sesungguhnya perempuan itulah yang melindungi laki-laki. Karena di balik jantung yang lembut itu ada tulang yang kokoh. In akhazta aqamtaha kasartaha. Tulang rusuk yang bengkok ini kalau engkau paksa lurus, dia akan patah. Tapi kalau engkau perturutkan, engkau akan jadi laki-laki yang bengkok. Ustadz kalau terlalu memperturutkan istri, jadi ustadz bengkok. Jadi dia pandai-pandailah belajar ke Ustazah Yati bagaimana meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini. Tapi ada juga Ustadz Sofyan, beberapa anak muda setiap dia makan, yang dipesan sup rusuk terus. Lama-lama pedagang ini bingung, Mas kok pesan rusuk terus?
katanya dia mencari tulang rusuk yang hilang. Masya Allah. Ini makna filosofi. Bukan berarti kalau anak muda ronsen tulang rusuknya utuh berarti dia jomblo terus, enggak. Ada makna di balik ucapan Nabi SAW. Kira-kira demikian, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, saya berikutnya ke, ya ini dia calon ibu-ibu, calon istri solehah insya Allah ya. Baik, silakan yang mau bertanya boleh berdiri langsung. Iya, memperkenalkan namanya, langsung diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Hanifah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, asal saya dari Lampung. Masya Allah. Ustadz dan juga Bunda, kami kan sebagai calon istri dan juga calon ibu, pasti ingin memiliki suami yang terbaik dan juga yang soleh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih Ustadz dan juga Bunda kriteria suami yang terbaik khususnya untuk kami gitu, sebagai calon istri dan juga calon ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin ada di antara kru kita yang di sini ada kriteria yang cocok nggak nih kira-kira ini? Ya udah tua semua ini kayaknya. Silakan Bunda. Udah punya orang. Udah umur. Iya. Silakan Bunda. Masya Allah, ini luar biasa ya pertanyaan dari seorang pemula nih. Makanya kalau ditanya mas senior pasti ketawa semua ya. Dulu juga sama Bunda kayak gitu deh. Ya bingung ini gimana kriterianya. Jadi inget ini ya, ada sebuah kisah nih ya, ada seorang ayah bertanya kepada Syekh ya, Syekh dengan siapa putriku kunikahkan? Kan kayak begitu kan, bingung ini. Karena seorang ayah itu begitu sangat mencintai putrinya ya, begitu akan menitipkan pada laki-laki yang seperti apa. Maka kata Syekh itu, nikahilah putrimu dengan seorang laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Karena jika laki-laki itu mencintai putrimu, dia akan menghargainya. Tapi jika laki-laki itu tak mencintai putrimu, dia pun tidak akan menyakitinya. Inilah pola. Jadi ukurannya adalah ketakwaan. Yang 4 tadi bisa. Bukan hanya buat kita. Agama, dandannya, kemudian dunianya. Tetapi sama juga untuk pilihan laki-laki. Bagaimana mencari laki-laki yang bisa sesuai bukan dengan keinginan kita. Kadang-kadang keinginan kita itu lebih banyak unsur nafsunya. Kan kayak gitu. Pengen punya suami soleh, kaya, anak satu-satunya. Dia nggak punya ipar. Kan kayak gitu ya. Wah, ini kan repot lagi ya. Pengen semuanya. Kalau seperti itu, indah banget hidup kita. Tapi modal yang utama adalah laki-laki yang beriman dan bertakwa. Ada ciri-ciri nih. Ya, yang pertama, kalau ingin belajar nih, mungkin dari pengalaman pribadi aja. Katanya laki-laki yang sayang sama ibunya itu sayang sama istrinya. Betul begitu, Mas? Ini Ustadz nih. Nanti kita survei. Tapi Ustadz lihat, Ustadz, Masya Allah. Karena ibu seorang perempuan. Ya, yang kedua, laki-laki yang punya giroh mencari agama. Tanya tetangganya, sering ke masjid nggak ini pemuda? Iya, suka ngaji nggak ini pemuda? Inilah di sini, maka kalau dia punya giroh mencari agama, maka nanti ketika dia menjadi seorang pemimpin, banyak ilmu yang perlu dia cari untuk membimbing kita makmumnya. Ya, ini deh yang kedua ya, ini banyak kriterianya ya. Tapi yang ketiga, nih yang ketiga perlu juga penting, bagaimana bangunan relasi dengan lingkungannya. Sehingga begitu nanti menikah, dia paham betul bahwa menikah itu bukan menyatukan hati, ya, 2 jiwa, tetapi menyatukan 2 keluarga besar. Bukan hanya wajib mencintai kita, tapi ayah ibu kita, om tante kita, adik-adik kita semua. Dan di balik semua itu, nilai yang tertinggi adalah dia laki-laki yang penyayang, beriman, itu aja. Kalau tampan sih ya relatif ya, sama seperti laki-laki mandang kita. Dulu perempuan katanya wajahnya yang cantik itu seperti bulan, tapi nggak mau begitu ada orang ke bulan. Dulu katanya perempuan yang cantik itu yang putih, makanya lomba-lomba kita putihin semua. Akhirnya kita lupa cuma muka yang diputihin, leher kagak. Suaminya bingung, mah kamu sapi atau orang? Nah, jadi tidak ada itu, relatif semua. Tapi demikian tadi kata Ustadz ya, ketika kita melihat, subhanallah sih baru tahu ini dek, baru tahu ilmunya Bu. Ternyata kita yang melindungi para suami. Kirain kita selama ini ya yang dilindungi beliau, betul memang. Tapi makanya tuh kalau udah tulang rusuk dijadikan tulang punggung itu bahaya. Iya bahaya karena memang kodratnya kayak begitu. Jadi di balik laki-laki yang sukses tentu ada perempuan di sampingnya, bukan di belakang ya, di samping kan gitu berdampingan. Insya Allah mudah-mudahan ketemu. Catat aja. 3 tadi mudah-mudahan pulang dari TV One dapat. Masuk kan nih? Masya Allah. Masih aja nggak ingat umur ya. Baik, selanjutnya saya ke pertanyaan selanjutnya. Penanya selanjutnya siapa? Oke, silakan. Wah, adik kita juga nih calon istri solehah. Silakan. Asik.
buat suaminya. maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ratik Malia Hilatul Umah. Saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Asal saya dari Pandeglang, Banten. Saya mau nanya ke Ustadz dan juga ke Bunda. Jadi kan setiap dari kita tuh kayak pengen rumah tangga kita tuh utuh gitu. Ya. Kayak langgeng, lama gitu. Ada nggak sih gitu doa tertentu yang harus kita baca untuk hal tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagian doa-doa ini Ustadz Somad nih, silakan Ustadz. Ada doa tertentu nggak Was? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Itu doa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Tentu saja doa itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mendoakan orang lain yang minta didoakan. Kalau laki-laki, Allahumma la tadharhu fardan, atau Allahumma la tadharha fardan. Allahumma la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Tapi sesungguhnya di balik doa itu kan juga ada usaha dan ikhtiar. Karena kalau hanya orang berdoa tanpa usaha, dia tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan perintah Allah, faqsusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir. Seringkali perempuan khawatir ketemu dengan orang yang salah, lalu dia rela mengorbankan beberapa waktunya untuk niat dia, doa dia, supaya orang ini bisa menemani saya sampai ke surga. Seringkali perempuan mencari imam. Suatu ketika saya tausiah di satu kota, tinggal di hotel, pas sarapan pagi datang ibu-ibu. Ustaz Somad ya? Iya Bu, saya dari kantor Anu. Alhamdulillah bisa ketemu ya, kebetulan sedang acara. Ini staf di kantor saya, masih gadis belum nikah kata dia. Nah, tolong doakan Ustadz, dia mau cari imam kata. Terus saya bilang saya khotib. Aduh ya Allah. Dia cari imam. Jadi jangan habiskan waktu untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia tidak jelas hubungan ini mau dibawa kemana, maka ini orang tidak jantan, tidak gentleman. Jangan habiskan waktu hanya untuk orang yang setiap ketemu membawa bunga, membawa mawar. Kalau dia memang laki-laki yang perkasa, dia akan datang membawa mahar. Asik. Dek, catat. Oh. Kan mawar tapi mahar ya. Berapa lama Nabi Musa berkenalan dengan anak Syuaib? Tidak lama. Ketika sampai ketemu dengan Syuaib, kata dia, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau mau mencari dua orang yang sifatnya al-qawiyu, kuat, dan al-amin, amanah, inilah orangnya. Nabi Syuaib kaget. Dari mana kamu tahu laki-laki? Kamu udah kenal lama? Enggak, saya enggak kenal lama, baru kenal tadi. Dari mana kamu tahu? Saya tahu dia kuat karena ketika sumur itu tertutup batu, dia dorong sendirian. Dan itu tenaga 30 laki-laki. Yang kedua, ketika saya berjalan di depan membawa air, angin bertiup kencang, mohon maaf nampak lekuk tubuh saya, dia perintahkan saya ke belakang, dia yang ke depan. Itu menunjukkan dia amanah. Jadi enggak perlu waktu lama, cukup konsultasi, tanya ustazah, tanya ustadznya, insya Allah. Sampai 5 tahun kenalan, 5 tahun pacaran, itu sama seperti kue yang dibuka, dicelupin, tapi nggak dinikahin. Nggak dimakan. Yang rugi itu perempuan. Jaga. Ingat tulisan di botol. Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Yang rugi adalah perempuan, adik-adik semua. Saya sedang melihat anak-anak perempuan saya sedang melihat adik-adik saya. Jadi nasihat yang saya sampaikan ini supaya jangan mengorbankan banyak waktu. Amin. Demikian Ustaz. Jangan hanya terima mawar tapi juga mahar. Kalau ibu-ibu jangan hanya mahar tapi transfer rekening. Kita lanjutkan lagi sahur lagi, silakan. Bunda silakan Ustaz. Dan Abu Talha bertanya, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim,
anak kita askanu mimma qabl. Dia sekarang lebih tenang dari hari sebelumnya. Padahal maksudnya lebih tenang itu udah ninggal. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada habis-habisnya kalau ngomongin tentang keutuhan rumah tangga dan sangat menarik sekali ya Bunda, Ustadz. Nah, kita ajak lagi ini para jamaah yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan. Mana nih, ibu-ibu atau calon ibu-ibu? Silakan. Wih, rame. Yang mana nih? Ya udah, yang udah megang mic deh silakan. Bunda silakan. Assalamualaikum, saya Eni dari Rumah Kebaikan Bandung. Ya. Saya pernah dengar salah satu kiat menjaga rumah tangga adalah komunikasi yang baik dengan suami. Tapi gimana kalau kita mau ngobrol, kita takut suami kita udah, aduh takut marah nih kalau kita ngobrol ini gitu Bun. Jadi gimana caranya biar kita bisa komunikasi yang baik dengan suami, itu pertanyaan saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan momen yang pas itu gimana caranya ya Iya, Bunda betul. ya? Silakan Bunda Yati dulu, nanti mungkin Ya, Uwas akan jadi kan menambahi. semakin lama kita kan semakin kenal pasangan kita ya, di mana moodnya. Ibu-ibu mesti lihat nih ya. Jadi kalau ada istri nggak kenal mood suaminya itu bahaya ya. Jadi jangan biarkan itu sebuah persoalan, kalau ada konflik ya kita diam. Ini tuh lebih bahaya nih, konflik tertutup ini lebih bahaya daripada konflik terbuka. Ya. Ini semua saling nahan. Anak memang nggak tahu, tapi begitu nanti terlalu lama konflik tertutup ini ada di antara keduanya, lama-lama jedar, kan kayak begitu. Bahaya. Jadi bahasa komunikasi. Maka ketika kita melihat pada Al-Qur'an, banyak Al-Quran menyodorkan apa kita pilih yang qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan baligha. Ini adalah metode kita. Ya, satu cara bagi tipe seorang istri solehah adalah dia pandai betul bagaimana menyuguhkan hal yang paling baik pada suaminya. Jangan begitu pulang Bu, masih keringetan, masih capek ya. Sodorkan dulu, minumlah, suruh istirahat ya. Kemudian udah mandi, baru bicara. Atau mungkin ada tips ya yang paling indah ya. Ini ada calon ibu lah, nantilah kita berdua aja bicaranya ya Bu ya. Nah ini, jadi intinya adalah komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita manusia bisa saling mengerti keinginan masing-masing itu dengan bahasa komunikasi. Tanpa komunikasi semuanya tidak akan berjalan baik. Mungkin ada bahasa isyarat, akan tetapi itu dalam momen-momen tertentu saja. Maka latihan komunikasi yang baik bagi seorang istri adalah dia bisa melihat situasi yang indah, di mana kebersamaan itu bisa tercipta, keinginan-keinginan istri. Masa kita hanya diajarkan sama iklan, kan kayak gitu. Lihat bagaimana momen komunikasi saat kita bersama-sama, memunculkan wajah yang ceria, bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh suami. Makanya kita mesti matching sama suami Bu. Kalau suami lagi mukanya susah, istri jangan nyengir, itu nggak matching. Jadi kalau suami susah, kita turut merasakan kesusahannya. Jangan pula kita merasa nggak enak wajahnya dilihat, padahal suami kita sedang berbinar-binar. Karena kita tadi adalah cerminan saling pakaian yang memperindah satu sama lain. Jadi ketika ada hal yang belum terselesaikan dalam kehidupan rumah tangga, masalah-masalah yang belum bisa kita kemukakan pada pasangan, maka akan tetap menjadi satu ganjalan. Bahasa komunikasi itu mesti terbina kapanpun. Terlebih lagi nih di bulan Ramadan. Banyak momen baik pada saat kita ba'da tarawih. Iya, bahkan pada saat kita berjalan menuju masjid. Buka dulu di sana Bu. Tidak ada laki-laki yang emosi kalau menuju masjid. Makanya kalau suami ke masjid ikutin Bu, jangan dibiarin sendiri. Iya, saya ngikut itu. Kenapa? Karena teduhnya seorang laki-laki itu manakala menuju masjid. Insya Allah. Baik, Wah silakan boleh ditambahkan sedikit dan juga kesimpulan Ustaz. Ketika Abu Talhah sedang musafir, lalu anaknya sakit sampai anak itu meninggal. Saat sampai di rumah, Ummu Sulaim tetap menyuguhkan wajah yang cerah. Karena seperti dikatakan Bunda Ustazah Yati bahwa pasangan itu kan cermin. Makna cermin itu kalau kita bercermin, kalau kita senyum, yang dicerminkan ikut senyum. Gak mungkin kita senyum dia nangis. Gak mungkin kita nangis dia senyum. Maka saat Abu Talha pulang, istrinya menyambut dengan senyuman, wajahnya tidak berubah sama sekali.
Lalu kemudian dia suguhkan makanan. Dan Abu Thalhah bertanya, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita askanu mimma qabl. Dia sekarang lebih tenang dari hari sebelumnya. Padahal maksudnya lebih tenang itu udah ninggal. Dia sanggup menyambut dengan raut wajah yang cerah, dengan menyuguhkan makanan, dengan melayani, mohon maaf sampai berhubungan. Dan hasil hubungan itu lahirlah seorang anak yang soleh-solihah setelah itu. Diganti Allah SWT lebih baik daripada yang sebelumnya. Sampai ketika setelah selesai dia beritahu anak kita sudah meninggal. Abu Thalhah naik emosinya, dia tenangkan. Dia sampaikan akhirnya sadar bahwa begitulah lembutnya seorang. Bayangkan dengan kita sekarang, mencret dikit aja mungkin udah kita balas aja. Tapi yang saya ceritakan ini adalah iktibar pelajaran. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran dari para sahabat dan salafus saleh. Amin, amin. Masya Allah, tidak terasa. Terima kasih Bunda Yati Priyati dan juga Ustadz Abdul Somad. Terima kasih atas tausiah yang diberikannya. Terima kasih untuk para jamaah yang sudah memberikan pertanyaan sehingga ingin menjadikan ketambahan keilmuan khasanah keilmuan kita di pagi hari ini. Dan tidak terasa, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga Ustadz Abdul Somad dan juga Bunda Yati Priyati pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya Muhammad Sofyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil, Ustaz. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana minas shalihin, berikanlah kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.